Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara mengembalikan guna-guna atau santet ya, atau juga sihir. Jadi videonya jangan kalian skip ya. Baiklah, sebelum kita mulai, silakan kalian bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe ya, agar saya lebih semangat bikin videonya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar setiap saya upload video Anda yang pertama lihat itu ya. Begini, di zaman yang modern seperti ini, terkadang banyak sekali orang tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya gaib ya, terutama masalah guna-guna, santet, sihir dan sebagainya ya. Tapi kita harus mempercayai suatu hal yang disebut gaib ya. Jadi kita wajib untuk percaya masalah yang seperti ini. Jadi kurasa kita juga harus mempunyai suatu pegangan agar hal-hal yang seperti itu tidak menimpa kita, bahkan keluarga kita ya. Nah begini, ilmu-ilmu yang sifatnya menggunakan sihir ya atau jin ya, itu perlu kita tanggulangi ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu menimpa kita. Nah, kita akan membahas cara mengembalikan jadi cara mengembalikan pelet, sihir, guna-guna, santet atau hal-hal yang sifatnya negatif ya. Jadi cara ini tidak terlalu sulit. Jadi kalian tonton videonya sampai selesai ya, dan bisa kalian praktekkan nanti. Oke. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah, pertama kalian lakukan sholat hajat 2 rakaat ya. Jadi kita lakukan sholat hajat 2 rakaat. Lalu setelah selesai maka kirim Al-Fatihah ya. Kirim Al-Fatihah kepada Nabi besar kita, kepada sahabat Nabi, kepada 4 malaikat ya. Malaikat ya. Jadi kalian kirim Al-Fatihah ya. Setelah kalian kirim Al-Fatihah, kirim juga Al-Fatihah kepada orang tua kita ya, dan tidak lupa pula kirim Al-Fatihah kepada diri kita sendiri. Nah, setelah itu kalian lakukan, maka kalian baca Yasin ya, baca surat Yasin. Jadi kalian baca surat Yasin, tapi ketika kalian sampai pada kata mubin ya, mubin itu kalau nggak salah di ayat 12, ayat 20, 27 kalau nggak salah itu ya, 60, 69, 70 itu ada kata mubin ya, ada kata mubin. Nah, pada saat kalian sampai kepada kata mubin, kalian stop ya. Nah ini ya, jadi kalian stop, lalu kalian berdoa ya. Kalian berdoa misalnya minta disembuhkan penyakit, jika kalian ada penyakit gaib atau medis ya. Kalian stop, setelah kata mobil kalian stop dan kalian berdoa kepada Allah, meminta ya, minta disembuhkan penyakit dan segala macam. Dan bisa juga ketika kalian misalnya kehilangan benda, barang dan sebagainya, maka setelah dapat atau membaca ayat yang ada kata mubinnya, maka kalian berdoa meminta agar barang kehilangan kita itu dikembalikan, itu ya. Nah, itu setiap kata mubin ya, kalian berdoa yang sama. Misalnya ada 7 kata mubin kalau nggak salah di situ. Jadi kalian ketujuh-tujuhnya harus berdoa yang sama ya, seperti itu. Nah, baik cara mengembalikan ini ya, kalian berdoa agar hal-hal yang negatif pada kita, misalnya hal-hal yang buruk seperti santet, guna-guna, pelet dan sebagainya, kalian berdoa meminta agar hal itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah itu ya, kalian minta sama Allah, kalian kembalikan kepada pemiliknya, maka otomatis orang yang mengirim santet atau guna-guna itu akan merasakan buah daripada apa yang dia kirim kepada kita, itu ya.
Nah, baik daripada tata cara mengembalikan sihir, pelet, baik kehilangan. Nah, bisa juga kalian gunakan untuk mengikat pasangan. Jadi misalnya pasangan Anda itu supaya benar-benar mencintai kita selamanya, maka lakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan maka dia akan terikat dan selalu menyayangi kita. Dan bisa juga digunakan untuk memikat ya wanita dan sebagainya. Jika kalian menyukai wanita, tapi ingat ya, dengan niat yang baik dan serius. Jadi kalian minta sama Allah agar disatukan hati kita dan hati daripada pasangan kita atau yang menjadi target kita. Maka ini akan sangat ajaib ya. Jadi silakan kalian lakukan itu ya. Itu. Nah, setelah kalian membaca Yasin dan berdoa selesainya, maka kalian baca sholawat Nabi 3 kali dan sholawat Yunus ya. Sholawat Yunus kalian baca juga sebanyak 40 kali ya. Kalian baca sebanyak 40 kali. Insya Allah mudah-mudahan maka niat kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya ya. Nah, jadi lakukan ini dengan yakin. Lakukan ini dengan yakin. Dan satu lagi, ini juga ketika kalian mengalami sakit atau keluarga kalian ada yang sakit, sakit apapun baik medis atau non medis, maka lakukan ini dan berdoalah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi silakan kalian praktekkan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang sudah menonton video saya ini, silakan kalian bagikan kepada teman-teman, saudara, agar manfaat daripada video ini bisa dirasakan oleh semua orang. Itu ya harapan saya. Dan bagi yang belum menemukan video saya dan baru menemukan video saya, silakan di-subscribe ya. Bantu saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten videonya. Itu ya. Baiklah, kurasa pertemuan kita malam ini sampai di sini saja dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudaraku semua. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah nanti ya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.